Buah iblis tidak menyimpan ingatan, mereka menyimpan trauma. Ada alasan kenapa pemerintah dunia tidak pernah benar-benar menjelaskan apa itu buah iblis. Bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena kebenarannya terlalu berbahaya. Ini bukan soal kekuatan, ini soal warisan penderitaan. Kita selalu diajari bahwa buah iblis sama dengan kemampuan aneh, padahal mungkin itu hanya kedok yang aman. Bagaimana jika buah iblis sebenarnya adalah kuburan emosi orang-orang yang gagal diselamatkan? Bukan memori utuh, bukan kesadaran, tapi rasa sakit yang tidak sempat disampaikan. Joy Boy mungkin bukan pahlawan yang gugur dengan terhormat. Dia mungkin dikalahkan, dikhianati, atau dipaksa menyerah. Namun satu hal yang tidak bisa dimusnahkan adalah emosinya. Dan emosi itu tersegel di dalam buah iblis hitohitonomi model Nika. Bukan sebagai ingatan, tapi sebagai denyut rasa ingin bebas yang tak pernah selesai. Itulah kenapa Nika selalu tertawa, tapi tawanya terdengar tidak wajar, seperti orang yang tertawa agar tidak berteriak. Gear 5 mode Luffy bukan kebangkitan, itu pelepasan. Saat Luffy masuk Gear 5, dia tidak naik level, dia membuka segel. Dan tubuhnya tidak mengikuti logika, ia mengikuti emosi yang selama ini ditekan. Itulah kenapa realitas menjadi lunak. Hukum fisika dipermainkan. Dunia terlihat seperti kartun karena emosi tidak pernah peduli pada hukum dunia. Bone adalah kesalahan yang sama tapi dari arah berbeda. Jika Nika menyimpan emosi masa lalu, maka Toshitoshinomi menarik emosi masa depan. Bone tidak berubah menjadi Nika. Dia menarik masa depan di mana dirinya sudah hancur. Lalu memilih tertawa agar tidak menyerah, dan masa depan seperti itu selalu terlihat seperti Nika. Inilah bagian yang paling berbahaya. Ketika Bone berubah, Luffy langsung tahu dia bisa. Bukan karena pengalaman, bukan karena logika, tapi karena emosi dalam tubuh Luffy mengenali emosi dalam tubuh Bone. Seperti dua luka lama yang bergetar saat bertemu. Jika buah iblis menyimpan emosi, maka setiap pengguna tidak sepenuhnya sendirian, tidak sepenuhnya bebas, dan tidak sepenuhnya dirinya sendiri. Mereka adalah wadah trauma yang diwariskan. Mungkin inilah alasan sebenarnya buah Nika dihapus dari sejarah. Bukan karena terlalu kuat, tapi karena emosinya menular. Siapapun yang cukup selaras akan mulai menertawakan ketakutan, menolak penindasan, dan berhenti tunduk pada dunia. Akan tetapi, bagaimana jika kita salah sejak awal? Bagaimana jika buah iblis tidak pernah lahir secara alami? Bayangkan saja abad kekosongan, bukan perang senjata, tapi percobaan. Manusia-manusia yang memiliki kehendak terlalu kuat, emosi terlalu ekstrim, mimpi yang tak bisa dikendalikan. Mereka tidak dibunuh, mereka diperas. Eksperimen jiwa pertama, tubuh hancur, nama dihapus, sejarah dimusnahkan. Yang tersisa hanya amarah, harapan, tawa putus asa, tekad yang menolak mati. Emosi itu dipadatkan, dikurung, disegel, dan dibentuk. Paling stabil untuk menyimpannya adalah dalam bentuk buah. Bukan kekuatan, tapi penjara emosi manusia yang gagal dipatahkan. Setiap buah pernah menjadi seseorang. Hitohitonomi model Nika bukan dewa, tapi subjek eksperimen yang paling gagal dimusnahkan. Seseorang yang tertawa saat disiksa, membebaskan orang lain bahkan saat dirinya dikurung, dan emosinya terlalu menular. Maka pemerintah dunia tidak membunuhnya, mereka mengurung jiwanya. Nah, itu tadi teori yang menurutku ingin aku bahas. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah layak menjadi teori? Komen di bawah ya.